Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya, teman-teman sekalian. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman terkait dengan materi wawancara yang biasa dilakukan oleh asesor dengan user pada saat visitasi. User yang dimaksud adalah pengguna lulusan. Nah, bagaimana kira-kira tema-tema tersebut? Teman-teman silakan ikuti terus materi atau video yang akan saya sampaikan berikut ini. Yang pertama, materi wawancara yang biasa dilakukan oleh asesor adalah mengenai jumlah alumni yang bekerja di lembaga user tersebut. Biasanya ditanyakan jumlah alumni yang bekerja di lembaga Bapak ada berapa ya. Kemudian setelah itu biasanya juga ditanya mengenai lama bekerja ya. Yang bekerja di lembaga Bapak sudah berapa tahun, misalnya seperti itu. Nah, setelah itu pertanyaan yang terkait dengan penilaian kepuasan user ya terhadap kualitas alumni ya, mulai dari misalnya kemampuan komunikasi, bagaimana kemampuan komunikasi alumni yang bekerja di lembaga Bapak ya, termasuk juga bagaimana etika mereka ya yang bekerja di lembaga Bapak atau Ibu. Kemudian terkait dengan kompetensi utama atau keahlian mereka di bidang prodinya itu seperti apa gitu kan, itu biasa ditanyakan. Termasuk juga bagaimana kemampuan bahasanya, bahasa asing ya, misalnya bahasa Inggris ya, kalau memang dalam bidang lembaga yang mengedepankan atau menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, atau mungkin juga bahasa Arab apabila ada lembaga yang memang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Kemudian juga ditanya biasanya mengenai kemampuan IT atau information technology ya, teknologi informasi, misalnya komputer, misalnya internet ya, bagaimana menggunakan perangkat-perangkat elektronik dan sebagainya, itu biasanya ditanyakan. Termasuk juga kemampuan bekerja sama, ini juga biasanya dikonfirmasi, sampai juga kemampuan pengembangan diri. Nah, kesemuanya tadi yang saya ceritakan itu adalah dalam rangka asesor itu ingin mengkonfirmasi dengan data yang sudah ditulis di LED atau di LKPS mengenai survei, data-data survei kepuasan pengguna lulusan atau user. Nah, dari data yang ada di LED itu yang sudah berupa laporan dikonfirmasi ya keabsahannya, konsistensinya dengan jawaban langsung dari para pengguna lulusan atau user dengan cara wawancara. Nah, berikutnya juga biasa ditanyakan mengenai motivasi dalam bekerja itu alumni dari prodi ini bagaimana. Juga ditanyakan mengenai kedisiplinannya ya, kerajinannya, apa hal-hal positif yang dimiliki oleh alumni dari prodi ini misalnya gitu. Kemudian juga kemampuan yang menonjol itu apa saja, itu biasa ditanyakan pada saat wawancara. Kemudian biasanya ditanyai mengenai pelaksanaan survei kepuasan user atau pengguna lulusan. Nah, kemudian juga apakah pernah diminta untuk mengisi tracer study ya, kuesionernya begitu. Termasuk mungkin ditanya-tanya mengenai berapa sih IPK minimal agar bisa bekerja di lembaga Bapak itu ya. Kemudian kadang juga ditanyai mengenai perbandingan ya antara alumni prodi yang diakreditasi dengan prodi-prodi dari perguruan tinggi lain. Nah, ini juga menjadi salah satu yang dikupas ya oleh asesor.
Berikutnya adalah tingkat kesesuaian bidang kerja dengan prodi. Yang ditanyakan oleh asesor, seberapa sesuai ya? Seberapa sesuai antara bidang kerja yang dikerjakan oleh alumni ya dengan program studi. Tuh, itu ditanyakan. Maksud juga tingkat atau ukuran lembaganya. Misalnya ini lembaga Bapak itu multinasional atau nasional atau wilayah, atau berizin atau tidak berizin dan seterusnya. Termasuk bagian akhir biasanya ditanya mengenai bagaimana kepuasan Bapak terhadap alumni dari prodi yang sekarang ini diakreditasi. Terus itu pertanyaan konklusi ya, pertanyaan konklusi biasanya seperti itu. Dan pertanyaan pamungkas biasanya adalah apa masukan buat prodi, hal apa yang masih perlu diperbaiki dari prodi tersebut atau prodi yang diakreditasi. Nah, posisi pertanyaan terakhir ini agak rawan juga ya, ketika misalnya prodi mengklaim bahwa alumninya sudah hebat-hebat, tetapi pada saat user dimintai untuk memberikan masukan, ternyata masukannya banyak sekali, menunjukkan banyak kelemahannya. Ini juga menjadi kontradiktif. Ini penting juga buat teman-teman sekalian ketika nanti ya menceritakan apa yang fakta yang ada di lapangan dengan di LED itu adalah sinkron, harus sinkron, sehingga nanti ketika user dimintai diwawancari langsung oleh asesor itu tidak terjadi bias ya atau perbedaan data yang signifikan atau mencolok. Ini juga berpengaruh kurang baik ya terhadap penilaian asesor. Nah, demikian untuk sharing kali ini teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman pengelola prodi, pengelola UPPS maupun perguruan tinggi ya, sebagai inspirasi saja. Barangkali nanti suatu saat akan menghadapi visitasi atau asesmen lapangan, sehingga bisa mempersiapkan diri ya, pada para, khususnya mempersiapkan para user atau pengguna lulusan, kira-kira materi apa yang mau ditanyakan, sehingga user paling tidak punya gambaran. Demikian, terima kasih telah menonton. Mohon like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.